dia. Anyway, habis ini kita bakalan jalan-jalan sedikit dulu sebelum Twinny menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk di Instagramnya Net Talent Management dan Instagram Twinny sendiri. So, let's go. Tentang beberapa health issue yang sedang beredar di masyarakat luas. Asik, gaya lo. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nge-direct message baik di Instagramnya Twindy maupun di Instagram Net Talent Management untuk beberapa pertanyaan tentang health issue. Cuman sorry banget nggak bisa dibalas satu-satu, nggak bisa dibukain satu-satu, tapi Twindy udah ngambil beberapa topik yang mewakili mayoritas pertanyaan yang ada di seluruh inbox kita. So, welcome to #TanyaTwindy. Yeay, jadi kemarin sebelum Twindy bikin vlog ini udah nyebarin pertanyaan via Instagram kalau aku bakalan bikin vlog tentang health issue. Nah, berhubung bentar lagi mau lebaran, ternyata banyak banget teman-teman yang udah nge-direct message baik ke Twindy langsung maupun ke Instagramnya Net Talent Management untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Kita langsung mulai aja ya. Sini ada Wahyu _ au atau awau cie. Dia nanya ini, hai Kak, mau nanya nih, kolesterol itu sebenarnya baik apa buruk sih? Aku pernah baca artikel katanya kolesterol itu gunanya untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Tapi kenapa kolesterol itu juga bisa membahayakan? Makasih Kak. Nah, di sini Twindy akan sharing beberapa pengetahuan tentang kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu adalah hasil metabolisme dari lemak. Gunanya buat apa? Salah satu kegunaannya adalah untuk metabolisme vitamin D dan juga untuk membuat hormon-hormon seperti estrogen, testosteron. Sebenarnya kolesterol itu baik atau buruk sih? Ada yang baik, ada yang buruk. Itu ada yang namanya, jadi kadar kolesterol total itu ada beberapa komponen di dalamnya, yaitu kolesterol baik sama kolesterol jahat. Yang dibilang baik itu yang namanya kolesterol HDL atau high density lipoprotein. Ribet. Lalu yang dibilang jahat itu yang low density lipoprotein atau LDL di sini. Jadi ada HDL sama LDL. Lebih baik kalau misalnya yang HDL itu lebih tinggi, yang LDL itu rendah. Gitu, dari batas normal. Kenapa sih penting maintain kadar kolesterol dalam batas normal? Karena kadar kolesterol jahat yang tinggi itu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner maupun stroke. Nah, terus ada juga pertanyaan, Kak, santan tuh meningkatkan kolesterol apa enggak sih? Nah, santan atau coconut milk kalau bahasa Inggrisnya, cie. Jadi santan itu mengandung saturated fat atau lemak jenuh yang akan meningkatkan kadar kolesterol total. Kadar kolesterol total yang meningkat itu berarti si kolesterol baiknya juga naik, kolesterol jahatnya juga naik. Jadi sebenarnya memang dia meningkatkan kadar kolesterol total, tapi rasio perbandingan antara yang baik dan jahat itu nggak berubah secara signifikan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan, masih boleh makan yang santan-santan nanti waktu lebaran, hari pertama, hari kedua, tapi jangan banyak-banyak. Terus harus diimbangin sama konsumsi makanan yang berserat, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, terus bisa juga sarapannya dengan oatmeal. Anyway, kalau lebaran itu kan biasa identik dengan mudik ya. Nah, ini udah ada pertanyaan dari salah satu teman di Instagram. Dia kalau naik pesawat telinganya sakit.
aku googling nemu namanya tuba Eustachius. Nah itu kan biar nggak gitu lagi gimana ya, soalnya sakit banget kepala kalau kondisi tuba Eustachius. Apa sih tuba Eustachius itu? Nah, ini adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dan rongga hidung bagian belakang atau kita sebutnya nasofaring. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga balance tekanan luar tubuh dan dalam tubuh. Itulah kenapa kalau misalnya kita naik pesawat, pada saat take off dan landing itu biasanya terasa sakit kan, karena ada terjadi perubahan tekanan yang mendadak yang tiba-tiba sehingga menyebabkan nih kalau kita take off berarti tekanan di luar akan semakin lama semakin rendah dibanding di dalam, sedangkan kalau kita mau landing itu kebalikannya, sehingga timbul rasa nyeri nih di kedua telinga yang kadang-kadang kayak sampai bikin pusing kepala. Cuman cara gampangnya untuk menyeimbangkannya adalah gini, normalnya kan tuba Eustachius itu posisinya adalah tertutup. Jadi gimana caranya menyeimbangkan adalah dengan membuka si tuba Eustachius itu. Caranya gampang, bisa dengan menelan ludah. Jadi biasanya kan suka dikasih permen tuh ngemut permen. Atau kalau lagi puasa atau lagi nggak bisa makan permen atau nggak suka permen, bisa mencoba dengan manuver falsafa. Nah, si manuver falsafa ini gimana sih caranya? Itu dengan menutup hidung, mengatuk bibir, habis itu ditiup, tapi jangan kekencengan. Jadi supaya tiba-tiba kita plop gitu aja. Jadi kayak gitu. Hal ini sebenarnya bisa juga dilakukan kalau misalnya diving atau menyelam, karena ada perbedaan tekanan juga kan di antara luar tubuh dan dalam tubuh. Itu biasa digunain juga. Tapi kalau pada teman-teman yang lagi pilek terus naik pesawat, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan manuver falsafa itu karena mendorong bakteri malah lebih masuk. Jadi lebih baik kayak minum air atau telan ludah gitu. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari teman-teman via Instagram maupun Twitter. Thank you so much for participating. Thank you so much buat nge-view video ini. Terima kasih udah dengerin sharing-sharing sedikit yang Twindy tahu mengenai kolesterol dan beberapa hal lainnya. So I guess I'll see you on my next video. Don't forget to subscribe and thank you. Gantian aku tipu.